Baik, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, terima kasih teman-teman masih tetap di channel kita Surbakti TV gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel kita ini serta share video-video yang teman-teman menganggap bahwa itu penting gitu agar teman-teman lain boleh senantiasa eh, mendapatkan informasi yang terbaru, terupdate begitu daripada channel kita ini. Terima kasih teman-teman. Baik, saya akan menyampaikan ya sedikit ya terkait dengan lapor diri poin yang kelima terkait dengan eh, RPL begitu ya teman-teman ya, dokumen RPL. Jadi pada video pertama ya saya sudah sampaikan di sana untuk teman-teman bahwa itu informasi daripada teman kita yang sudah mengikuti PPG di tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Jadi itu pengalaman daripada teman-teman ya. Jadi sekali lagi disclaimer-nya itu adalah pengalaman daripada teman-teman. Jadi saya tidak sampaikan di sana bahwa itu adalah penjelasan penyampaian daripada panitia, tidak begitu ya. Jadi saat ini saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana penjelasan daripada panitia PPG ya, terkhusus di sini adalah IAKN Tarutung begitu teman-teman ya. Salah satu panitia menjelaskan daripada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang eh, sudah banyak begitu ya terkait dengan RPL, bagaimana kira-kira ya poin per poin. Baik, kali ini saya akan informasikan kembali kepada teman-teman ya. Mungkin teman-teman semuanya belum menyadari atau belum tahu terkait dengan bagaimana cara pengisian RPL ya, atau bagaimana maksudnya begitu ya teman-teman. Baik, saya akan sampaikan ini dari pernyataan daripada salah satu panitia ya, eh, dari IAKN Ambon, IAKN Tarutung begitu ya teman-teman ya. Jadi saya sampaikan yang pertama yaitu SK yang diunggah dapat berupa SK mengajar atau SK pembagian tugas tahun terakhir ya. Nah, dalam kurun 2019 sampai dengan 2024 hanya satu SK saja yang diunggah. Jadi teman-teman dalam kurun waktu 2019 sampai 2024 itu hanya satu SK yang diunggah begitu ya, SK mengajar teman-teman ya, mau terserah SK 2019, SK 2024 saja dan lain sebagainya begitu teman-teman ya. Nah, jadi terkait nanti mungkin pertanyaan daripada teman-teman, Pak, bagaimana kalau SK saya di tahun 2019 itu saya masih berstatus honor begitu ya. Dan tahun 2023 saya sudah P3K, atau tahun 2002 saya sudah menjadi P3K. Silakan teman-teman ya. Boleh ya SK yang terbaru terkait dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 ini teman-teman boleh cantumkan gitu ya. Kalau menurut saya SK terbaru saja mendingan begitu ya. Nah, jadi daripada apa yang disampaikan oleh salah satu panitia ya, IAKN Tarutung tersebut, panitia PPG transformasi dalam jabatan tahun 2025 begitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut eh, yang kedua, RPP 2 semester ya, RPP 2 semester ganjil dan genap dalam kurun waktu 6 tahun ke belakang, 2019 2024, hanya 2 semester saja. Jadi diperjelas kembali ya teman-teman ya, poin yang kedua ini hanya 2 semester saja. Jadi teman-teman boleh menampilkan ya 2 semester saja ya daripada RPP-nya gitu ya. RPP teman-teman dari kurun waktu 2019 2024. Tidak perlu semuanya ya, 2019 19 sampai dengan 2024
teman-teman mau upload ya, begitu tidak perlu ya. Jadi di sini hanya 2 semester saja. Nah, dalam hal ini terkait dengan berapa kelas misalkan ya, di sini tidak dijelaskan begitu ya. Di sini tidak dijelaskan berapa kelas, apakah dalam 2 semester itu atau 1 tahun itu dimasukkan ke 6 semesternya. Kalau di tingkat SD atau tingkat SMP ada 3 begitu ya, dan lain sebagainya, seterusnya begitu ya. Terkait dengan kelas berapa kita mengajar tidak disampaikan di sini. Namun kembali lagi ya, ini saya disclaimer pengalaman daripada teman-teman yang sudah apa namanya mengikuti PPG dalam jabatan tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Ini disclaimer ya. Jadi mereka hanya mengupload 1 kelas saja teman-teman ya, sebagai contoh begitu ya. Jadi di sini hanya 2 semester, 1 kelas berarti 2 semester saja. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu begitu banyak begitu ya. Ini disclaimer ya. Disclaimer, sekali saya katakan ini disclaimer daripada pengalaman teman-teman di tahun-tahun sebelumnya, begitu sebelum adanya PPG transformasi dalam jabatan tersebut ya. Lanjut yang poin yang ketiga, dokumen pengembangan kompetensi dapat dari workshop ya, seminar dan sebagainya diutamakan yang diselenggarakan oleh KKG MGMP begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dari dokumen pengembangan ini terkait dalam hal surat edaran begitu ya, surat undangan bagi teman-teman silahkan masukkan, ataupun sertifikatnya silahkan ya, bahwasannya itu menunjukkan bahwasannya teman-teman bisa mengembangkan kompetensi teman-teman lewat seminar-seminar atau workshop itu begitu ya teman-teman ya. Nah, atau di sekolah-sekolah ini sekarang banyak ya yang namanya kelompok belajar ya, terkait dengan KKG ini dalam ruang lingkupnya bisa satu kecamatan ya, atau berbagai kecamatan digabungkan menjadi satu, begitu juga dengan MGMP begitu ya. Tapi di sekolah-sekolah sekarang banyak ya sekarang kelompok-kelompok belajar. Mungkin dari sana juga teman-teman boleh memasukkan ya. Boleh memasukkan. Ini disclaimer, ini pendapat saya ya. Boleh memasukkan dokumen pengembangan tersebut begitu ya, teman-teman ya. Ini penjelasannya ya. Lalu bagian yang keempat ya, surat keterangan dari kepala sekolah ya, dibuat masing-masing. Isinya menjelaskan bahwa guru tersebut aktif dalam manajerial ya, pelaporan kegiatan belajar mengajar. Jadi disebutkan di sini adalah pelaporan kegiatan belajar mengajar ya, terlibat dalam kepanitiaan dan sebagainya ya. Jadi ini tambahan daripada apa yang menjadi keterangan ya daripada salah satu panitia. Jadi di sini pelaporan kegiatan belajar mengajar ya. Ini kegiatan belajar mengajar tentunya ada terkait dengan RPP yang kita laksanakan ya, media mengajar dan lain sebagainya teman-teman. Jadi apakah kita itu memiliki atau bagaimana ya, dan kita aktif ya dalam hal manajerial tersebut begitu, atau pelaporan kegiatan tadi misalkan kegiatan terkait dengan ibadah mingguan dan lain sebagainya ya teman-teman ya, tentunya ada laporan-laporan kegiatan begitu ya. Nah, seperti kami ya di sekolah ada istilahnya yang kami buat adalah untuk kegiatan PK4 begitu ya. PK4 itu adalah pengurus kegiatan keagamaan Kristen dan Katolik begitu ya. Jadi karena Kristen dan Katolik ini kami gabungkan dalam satu organisasi yang ada di sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan begitu ya yang dilaksanakan di sekolah. Nah, itu selalu kami laporkan kepada pihak sekolah, terkhusus kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab ya terhadap sekolah, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, artinya dari pelaporan-pelaporan tersebut kita terlibat ya,
terlibat dalam kegiatan begitu ya, aktif ya, sehingga kepala sekolah bisa memberikan surat keterangan bahwasannya benar kita terlibat aktif begitu dalam hal manajerial tersebut. Begitu juga dalam kepanitiaan dan lain sebagainya teman-teman ya. Misalkan kepentingan dalam sekolah ya, terkait dengan kepanitiaan kegiatan keagamaan ya, Natal, Paskah dan lain sebagainya. Boleh juga yang melalui daripada KKG ya, penelitian Natal KKG, MGMP ya, bisa saja ya teman-teman ya. Nah, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi dalam hal ini kita laporkan kepada kepala sekolah kita bahwasanya kita ikut ambil bagian dalam hal itu, sehingga kepala sekolah bisa mengeluarkan surat keterangan bahwasanya memang benar begitu ya, kita aktif ya, kita aktif dalam manajerial tersebut begitu teman-teman ya. Jadi ini sudah jelas ya teman-teman ya terkait dengan poin yang keempat ini ya. Lalu yang selanjutnya di sini memang tidak dibuatkan apakah itu pakai materai atau tidak ya, itu di sini tidak dijelaskan begitu ya. Jadi itu tergantung teman-teman ya, mau enggak mau pakai silahkan ya. Tapi di sini tidak ada dibuatkan. Itu sekali lagi saya disclaimer ya. Di sini tidak ada dibuatkan terkait dengan yang namanya materai begitu ya, lewat surat keterangan daripada kepala sekolah yang menjelaskan bahwa guru tersebut aktif dalam manajerial ya. Lalu yang kelima teman-teman, membuat modul untuk satu kelas ya, ini terkait dengan poin yang E ya, membuat modul untuk satu kelas ya, atau video pembelajaran ya. Di sini video pembelajaran ya. Jadi video pembelajaran itu teman-teman membuat sebuah video pembelajaran ya, bukan video saat mengajar di kelas begitu ya. Salah satu contoh misalkan teman-teman sewaktu zaman COVID kemarin begitu ya, teman-teman membuat video pembelajaran lalu disampaikan kepada anak-anak didik ya, khusus yang beragama Kristen begitu ya. Lalu mereka belajar dari rumah, jadi itu adalah menjadi media pembelajaran untuk mereka boleh belajar di rumah. Jadi ini karya sendiri ya teman-teman ya, bukan karya orang lain ya teman-teman. Jadi di situ bisa terlihat begitu ya video pembelajaran teman-teman, bahwasanya teman-teman sendirilah yang membuat video pembelajaran tersebut begitu ya. Jadi ini terkait dengan video ya, dengan membuat modul ya untuk satu kelas ya. Jadi teman-teman, ini informasi terbaru terkait dengan penjelasan daripada panitia ya. Ini disclaimer sekali lagi, penjelasan panitia, salah satu panitia PPG dalam jabatan tahun 2025 ya, PPG transformasi dalam jabatan tahun 2025. Jadi begitu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dari setiap informasi teman-teman harus bisa saring, dan teman-teman sekali lagi saya sampaikan supaya literasinya baik itu ketika membaca, mendengar, melihat, itu teman-teman boleh menyaring setiap informasi yang diberikan begitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat untuk mendidik anak-anak bangsa di seluruh penjuru Indonesia, terkhusus buat teman-teman yang berada di daerah 3T. Salam hormat dari kami semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua.